Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadanti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor NIM 18621500235. Saya akan menjelaskan materi pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan otak. Dosen pengampu Ibu Khairiah MPD. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Salah satu bagian tubuh manusia yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah otak, yang merupakan perlengkapan tubuh manusia, maha penting karena berfungsi sebagai pusat kendali kehidupan manusia secara lahir maupun batin. Perkembangan otak telah dimulai 3-4 minggu pada masa kehamilan dan terus berkembang sampai usia 6 tahun karena disebut masa kemasan. Otak manusia terdiri dari 3 bagian yang masing-masing mempunyai sendiri-sendiri tapi tidak bisa dipisahkan. Yang pertama ada batang otak sebagai pengatur agar tubuh bergerak sebagaimana mestinya dan bereaksi dengan cara yang tidak membahayakan kelangsungan hidup. Bagian ini berhubungan dengan perilaku berdasarkan insting untuk mempertahankan hidup yang telah terbentuk sejak dan sebelum kelahiran. Yang kedua ada amigdala yang berfungsi untuk mengikat kembali emosi kuat yang berhubungan dengan ingatan kejadian. Bagian ini berhubungan dengan perilaku emosional manusia yang juga telah terbentuk sejak dan sebelum kelahiran seperti rasa takut, perhatian, sosialisasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada neokortek atau batang otak, berhubungan dengan perilaku pengembangan diri manusia yang belum terbentuk dan akan terbentuk sesuai dengan pengaruh yang didapatnya setelah lahir, ya, dan yang secara sendiri dikembangkan oleh dirinya sendiri seperti kreativitas, imajinasi, pemecahan masalah, dan lain-lain. Intervensi dini masa prenatal. Sunderland 2006 mengatakan pentingnya intervensi diri dikarenakan bagian dari frontal lobe akan berkembang dengan pesat dan baik melalui peranan orang tua, namun tidak dapat berkembang dengan baik apabila orang tua membangun pola asuh yang negatif. Frontal lobe ini berkembang pesat sampai dengan usia 6 tahun dan intervensi dini sangat membantu dan perkembangan otak sehingga anak mampu memiliki keterampilan emosionalnya. Bagian-bagian dari frontal lobe yaitu yang pertama orbifrontal region, memegang peranan penting untuk mengatur dengan efektivitas perasaan yang kuat dan penghambat dorongan otak primitif, mengatur dalam memberikan respon kepada orang lain. Yang kedua ada dorsolateral prefrontal, melibatkan kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan membuat pilihan. Yang ketiga ventromedial region, kemampuan berpikir melibatkan pengalaman emosional dan menenangkan otak reptilian dan di dalamnya. Yang keempat ada anterior cingulate, bagian yang berfungsi sebagai pusat perhatian dan kesadaran diri. Oleh karena perkembangan otak terjadi dengan cepat pada usia 0-6 tahun, bahkan dimulai sebelum kelahiran, maka intervensi awal sangat penting karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak, baik selama masa kehamilan atau prenatal sampai usia 6 tahun. Selama periode prenatal, otak mulai berkembang pada 3-4 minggu. Masa kehamilan yaitu neuroblast. Neuroblast akan menjadi neuron atau sel saraf yang fungsi mengirim
atau menerima informasi. Awalnya neuron hanya badan sel sederhana dengan inti atau pusat terdiri dari asam deoksiribonukleat atau DNA yang berisi pemrograman genetis sel. Pola asuh orang tua dalam mengasuh otak. Menurut Sunderland 2006, selama berabad-abad orang tua atau pengasuh memiliki teknik pengasuhan anak tanpa menyadari adanya dampak jangka panjang dari pengasuhan tersebut dalam perkembangan otak anak. Dengan demikian, interaksi orang tua dengan anak mempunyai dampak jangka panjang terhadap fungsi dan keseimbangan kimia di dalam otak mereka. Dengan kemajuan ilmu neuroscience, scan otak dan penelitian lainnya terpenuhi informasi penting pengasuhan otak yang dilakukan orang tua atau pengasuh. Walaupun berkembang otak telah dimulai sejak masa kehamilan. Perkembangan pesatnya terjadi setelah kelahiran sehingga sangat terbuka terekamnya pengalaman baik yang positif maupun negatif sebagai hasil interaksi dengan orang tua. Selama periode luar biasa tersebut, orang tua memegang peranan penting memberikan stimulus, yakni interaksi orang tua dan janin, pengaturan lingkungan yang kondusif, serta sering mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Pemberian lingkungan positif seperti itu merupakan makanan bergizi yang sangat dibutuhkan oleh otak. Perasaan yang positif, bahagia, menyenangkan akan turut dirasakan yang sama oleh janin. Sedangkan perasaan yang negatif, penuh amarah, kesedihan akan membentuk pahatan yang tidak indah. Ayah turut menyumbang pembentukan sensasi di tahun-tahun awal kehidupan janin. Keterlibatan ayah secara emosi dan janin selama berada di kandungan sangat membantu perkembangan otak. Pembiasaan positif yang senantiasa dilakukan sangat membantu perkembangan otak dari dasar pembentukan. Mengasuh otak tidak hanya sebatas pada masa kehamilan setelah bayi tersebut lahir. Perkembangan otak lebih pesat terjadi sehingga kualitas dan kuantitas hubungan ibu dengan anak membutuhkan porsi yang lebih besar. Berbagai penelitian membuktikan bahwa ASI merupakan asupan yang terbaik dan paling lengkap. Nutrisi yang terdapat dalam ASI diantaranya adalah imunoglobulin yang terdapat pada kolostrum, yakni ASI berwarna kekuningan yang keluar pertama dari payudara. Zat ini melindungi bayi dari serangan infeksi. Yang kedua ada gangliosida atau GA yang berperan dalam pembentukan memori dan fungsi otak besar, serta sebagai alat konektivitas sel otak bayi. GA sangat penting bagi tumbuh kembang bayi. Protein yang disebut protein kasein dan Wnt, protein yang terdapat dalam ASI ini bersifat lebih mudah dicerna oleh tubuh bayi dibandingkan dengan protein yang berasal dari susu mamalia lainnya. Yang keempat ada lemak ASI yang terdiri dari beberapa jenis, namun yang paling esensial adalah asam lemak yang merupakan komponen dari semua jaringan tubuh dan diperlukan untuk perkembangan jaringan sel, otak, retina, dan susunan saraf. Setelah lahir ke dunia, pada minggu-minggu pertama bayi masih belum berinteraksi dengan lingkungannya. Hal itu bukan berarti tidak adanya perkembangan pada bayi. Justru sebagai stimulus yang diberikan oleh lingkungan akan diserap oleh bayi. Aroma tubuh ibu, suara ibu, tertawa, bernyanyi, akan diserap dan dipelajari oleh anak. Ibu adalah sosok utama yang direkam dan masuk ke dalam sistem otak bayi. Hal ini sesuai dengan tahapan psikososial Erik Erikson pada bayi usia 0 sampai 1 tahun, berada pada tahapan percaya atau tidak percaya. Di sini ada tahapan terus percaya.
menumbuhkan kepercayaan pada diri bayi yang sepenuhnya bergantung kepada pengasuhan terutama ibu. Bayi membutuhkan kenyamanan dan keamanan secara fisik sehingga yakin bahwa dirinya tidak dapat keadaan yang terancam. Bayi akan menjadi bahagia dan seluruh aspek perkembangannya langsung tanpa menghadapi hambatan yang berarti. Di sini ada mistrust atau tidak percaya akan terjadi apabila bayi dibiarkan menangis terlalu lama. Tidak diperlakukan dengan lembut, dan sering mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak dapat menumbuhkan ketidakpercayaan. Bayi memiliki kecemasan yang lebih tinggi, kurang bahagia, bahkan sering menangis. Kondisi seperti ini sangat tidak baik untuk perkembangan otak bayi. Bayi yang tidak mengalami momen bahagia ini di awal kehidupannya akan mengalami kesulitan dan merasa bahwa dirinya ditinggalkan serta tidak dicintai oleh orang tuanya, khususnya ibu. Dengan demikian, pesan pertama yang diterima otak bayi bahwa mereka cinta orang tuanya. Hal ini sangat penting karena akan ditransferkan kepada seluruh aspek kehidupan di mana mereka akan mencintai aspek lain di dalam kehidupannya, seperti saudara-saudaranya, teman-temannya, dan makhluk hidup lainnya. Kebahagiaan yang diterima otak bayi di awal-awal kehidupan harus terus dirasakan dan diberikan orang tua kepada anak, dengan mengajarkan kepada anak bahwa dirinya dicintai dan disayangi kedua orang tuanya. Otomatis mengajarkan dan membuat anak mampu mencintai dan menyayangi orang lain. Pada saat bayi, orang tua sering membelai dan memeluknya. Pelukan dan belayan ini akan menurun bahkan menghilang seiring dengan penambahan usia anak. Sentuhan fisik hangat dan penuh cinta tetap dibutuhkan anak usia dini. Namun, tak jarang orang tua jarang membelai hangat penuh cinta anak-anaknya dengan bertambahnya usia anak. Anak-anak yang jarang atau tidak dibelai hangat penuh cinta akan membuat dirinya menjauh dari orang tuanya. Hal ini dikarenakan ikatan emosional akan menurun tanpa adanya ikatan secara kimiawi. Anak yang jarang dibelai tumbuh menjadi anak yang penuh masalah. Kecenderungan melukai diri sendiri, merokok, gangguan makan, memakai obat-obatan terlarang, pecandu minuman keras, kesemuanya ini dapat terjadi pada anak yang jarang dipeluk dan interaksi positif dengan orang tuanya. Menurut Sunderland 2006, halaman 192 sampai 193. Hubungan emosional yang intens seperti zat adiktif di dalam otak anak mereka akan mengaktifkan dopamin, yaitu senyawa transmisi saraf yang berperan penting dalam menimbulkan perasaan senang dan nyaman melalui adanya peristiwa yang baru. Semakin banyak jumlah dopamin yang mampu diproduksi, maka anak akan semakin bahagia dan terekam oleh otak secara alami akan terstimulasi untuk mengulang kembali perbuatan yang membahagiakan tersebut. Kesimpulannya adalah otak adalah perlengkapan tubuh manusia yang maha penting sebab merupakan pusat kendali kehidupan manusia baik secara lahir maupun secara batin. Kecenderungan kepribadian beragam telah terlihat sejak usia dini. Dengan demikian, orang tua beserta lingkungan memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan dasar kepribadian dan kecerdasan anak. Yang kedua, orang tua berkewajiban membesarkan dan mendidik anak agar menjadi generasi penerus, sehingga fungsi kekhalifahan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui pembentukan pahatan yang indah yang dimulai sejak berada di dalam kandungan dengan memberikan stimulus yakni interaksi positif ibu dengan anak. Pengaturan lingkungan yang kondusif serta sering mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, dengan demikian intervensi dini terhadap perkembangan otak lebih mempengaruhi dibandingkan intervensi pada masa dewasa.
karena perkembangan otak terjadi dengan cepat pada usia 0 sampai 6 tahun, bahkan dimulai sebelum kelahiran. Demikianlah penjelasan dari saya terkait materi pengaruh pola asuh orang tua terhadap perkembangan otak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bunda Riri. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.